akan terjadi chaos ya jika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Padahal selama itu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Kenapa ijazah itu dia tunjukkan ya? Kenapa? Padahal ijazah itu ya sebenarnya bukan termasuk barang yang privat sekali ya, karena iya ini cukup menarik ya. Jadi gelar perkara khusus hari ini memang merupakan permintaan dari tim TPUA yang dikirimkan oleh Bang Rizal Fadilah ya. Dan gelar perkara khusus ini dilakukan setelah beberapa kali ya banyak laporan yang masuk di Polda Metro Jaya ya lewat Polres di Jakarta atau wilayah hukum Polda Metro Jaya seperti Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Barat, Polres Depok dan Polres Bogor ya yang kemudian melaporkan Roy Suryo, Rismon Hasil Sianipar, kemudian juga termasuk Egy Sujana, Dr. Tifa dan lain sebagainya. Dan kali ini juga hari ini apakah ya yang kasus yang selama ini heboh ya terutama sejak 2 tahun yang lalu tepatnya setelah podcast antara Gus Nur dan juga Bambang Tri yang berujung pada mubahalah Bambang Tri terkait buku yang ditulisnya yang kemudian mengakibatkan Bambang Tri dan juga Gus Nur dihukum hampir lewat putusan Pengadilan Tinggi Semarang ya karena melakukan banding yang tadinya 6 tahun menjadi 4 tahun dan Gus Nur sendiri sudah bebas ya. Namun kali ini masyarakat masih menunggu ya. Karena yang terakhir dari penyelidikan Barreskrim Polri terkait laboratorium forensik dari ijazah Pak Jokowi yang dinyatakan identik yang diperlihatkan ya di media secara publik itu foto yang merupakan fotokopian dari ijazah tersebut yang kemudian kenapa ya barangnya itu tidak ditunjukkan ya. Kalau misalkan ada penangkapan penggerebekan sabu berapa ton ya atau berapa ratus kilo atau berapa kilo biasanya kan barangnya itu ditunjukkan walaupun itu sampelnya ya diperlihatkan sabunya barang haramnya itu. Begitu juga ketika terjadi pembunuhan alat-alat bukti kemudian juga termasuk termasuk senjatanya yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan lain sebagainya itu diperlihatkan ya ke publik ya, termasuk pakaian dari korban. Kemudian ketika terjadi kerusuhan ya misalkan tawuran antar remaja itu biasanya barang bukti berupa senjata yang digunakan itu ditampilkan ya pada saat konferensi pers. Tapi tadi ketika konferensi pers terkait hasil laboratorium forensik Barreskrim Polri itu ijazah tidak ditunjukkan, itulah yang kemudian membuat publik semakin bertanya-tanya. Dan yang terbaru juga terkait pernyataan dari politisi senior PDIP Pak Bitor Suryadi yang kemudian semakin membuat publik panas ya karena dikatakan bahwa yang ijazah Pak Jokowi itu dicetak di pojok Pasar Pramuka pada tahun 2012 ketika Pak Jokowi mau mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta saat itu. Dikatakan oleh Pak Bambang Bitor karena kelengkapan berkas data Pak Jokowi itu belum ada. Makanya kemudian semuanya dicetak di Pasar Pramuka. Mulai dari ijazah SMA, kuliah ijazah S1, kemudian buku nikahnya dicetak di sana. Itu yang kemudian membuat publik bertanya-tanya. Apalagi tidak lama setelah Pak Bitor berkoar-koar seperti itu, beliau diberhentikan ya atau dipecat sebagai tenaga ahli di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BPTASKIN. Ini yang membuat publik semakin bertanya-tanya ya kenapa kemudian Pak Bitor langsung dipecat setelah ribut ya atau kemudian setelah mengungkapkan terkait ijazah Pak Jokowi ya. Dan begitu pula kenapa ya dari pihak kuasa hukum Pak Jokowi yakni Yaakob Hasibuan mengatakan akan terjadi chaos ya jika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Padahal selama itu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Kenapa ijazah itu dia tunjukkan ya? Kenapa? Padahal ijazah itu ya sebenarnya bukan termasuk barang yang privat sekali ya karena hanya dan sekarang ini kan selama ini kan fotokopinya juga sudah beredar dan isunya kan hanya informasi seputar dia kuliah di Fakultas Kehutanan, kemudian jurusannya Fakultas Kehutanan, kemudian prodinya apa, kemudian juga terkait Pak Jokowi lahirnya di mana, itu kan juga semuanya sudah tersedia di Wikipedia dan lain sebagainya. Artinya tidak ada hal yang sangat-sangat privat sekali ya, misalkan nomor NIK beliau, nomor kartu
keluarga beliau kan nggak dilihat di situ, nggak diperlihatkan di situ ya. Jadi artinya secara umum ya ijazah itu bukan termasuk hal yang sangat privat sekali ya, kecuali mungkin disuruh memperlihatkan nilainya, itu juga sebenarnya sudah diperlihatkan kemarin di Baris Krim Polri yang kemudian banyak nilai C, banyak nilai D, yang muatnya juga bertanya kok bisa ketika ada nilai D sampai 6 mata kuliah bisa lulus ya. Entahlah ya, mungkin apakah di zaman dulu aturannya belum seketat sekarang. Kalau sekarang itu kalau nilai D lebih dari 2 mata kuliah itu nggak boleh ya, karena kan nilai D itu kalau sekarang kan berarti skalanya 1 ya, D itu 1, C itu 2, B itu 3, dan A itu 4 ya. Jadi sepertinya agak sangat mustahil kalau nilai D sampai 6 bisa lulus ya. Jadi seperti itu. Ya akhirnya pada akhirnya ya gelar perkara khusus ini akhirnya ya odong-odong. Kalau kemudian ya yang diharapkan ya, dan Profesor Egy Sujana kan di Polda Metro Jaya kemarin sudah menegaskan ya, seandainya dari dulu Pak Jokowi ya, apalagi dulu kan beliau mengatakan juga lewat kuasa hukumnya bahwa saya tidak akan memperlihatkan ijazah kalau bukan dari perintah pengadilan. Di Pengadilan Negeri Surakarta dalam pembuktian sidang Gus Dur dan juga Bambang Tri, pengadilan sudah meminta ya Pak Joko dari pihak jaksa penuntut umum untuk memperlihatkan ijazah Pak Jokowi, tapi lagi-lagi yang dibawa adalah fotokopiannya dengan alasan fotokopian itu sudah dilegalisir, yang kemudian ya lagi-lagi tadi ya fisik dari asli ijazah tersebut belum diperlihatkan ke publik ya. Dan foto yang beredar hari ini ya, terutama yang di posting oleh kader PSI itu juga masih dipertanyakan ya. Jadi kalau kemudian ijazahnya nggak ditunjukkan ya pasti chaos, akan masyarakat semakin bertanya-tanya kenapa nggak ditunjukkan, apakah takut ketahuan atau seperti apa. Jadi seperti itu. Oke Bang, tadi kelihatannya baru datang ya dari Pradi Bersatu Mas ya, baik sama Andi Azwan Mas ya. Ya, Andi Azwan. Nah itu Andi Azwan itu baru hadir dan kemudian ternyata kok apakah dia baru mengasih atau ini, tapi kelihatannya pihak tim Jokowi ini full support nih Bang. Nah, kira-kira gimana Bang? Ya, kalau kita lihat kan ya selama ini kan, mohon maaf ya, ini saya di ini ya, di Mabes Polri nih. Di Mabes Polri ya Pak Jokowi ini kan, Mabes Polri ini kan ya dikatakan dengan di media sosial ini kan ya parcok apa dan sebagainya, itu kan sudah sering ya. Artinya apalagi kasus ini berjalan cepat itu kan setelah Pak Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 ya, sedangkan pengaduan dari laporan dari TPUA tanggal 9 Desember 2024 hanya dimasukkan sebagai Dumas, pengaduan masyarakat, yang kemudian baru di kemudian diproses ya setelah ada laporan dari Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, jadi kita di pertanyaan ya, proses ini kemudian cepat karena Pak Jokowi lapor langsung, walaupun sebagian secara politik apa yang Pak Jokowi lakukan sebenarnya blunder juga menurut pengamat politik ya. Karena sebenarnya kan selama ini terkait ijazah palsu ini kan tidak menjadi perhatian nasional yang sangat luas ya. Tapi ketika Pak Jokowi melapor langsung, ini jadi luar biasa ya. Publik menilainya. Jadi ya kalau kemudian ijazah yang asli tidak diperlihatkan ya, untuk diperiksa apakah itu benar-benar asli atau tidak dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang ada, kemudian dites dengan uji karbon dan lain sebagainya ya menurut Dr. Rismon. Tapi yang paling janggal kan memang ketika dilihat terkait lembar pengesahan skripsinya yang antara lembar pengesahan dan skripsinya seperti berbeda tahun pengetikannya, kemudian juga bagaimana KKN-nya yang berubah-ubah, baik dari pernyataan Diskrimum ya, Baris Krim Polri yang mengatakan tahun 83 namun dikoreksi oleh Pak Jokowi di tahun 85 awal. Nah, ini semakin membingungkan ya. Kalau kita lihat ya, artinya kalau ijazah itu tidak keluar ya akhirnya kasus ini akan dipaksakan pada ujungnya ya. Jadi ya kalau mau selesai benar ya harus ditunjukkan, seperti kata Profesor Egy Sujana, kalau ijazahnya itu ditunjukkan, case close, kasus selesai, tutup ya. Tutupnya itu ya, tutup itu apa, benar asli atau palsu ya, itu akan kelihatan di situ ya. Tapi kalau kemudian ijazahnya juga tidak boleh diperlihatkan ya sudah itu
kasus ini akan terus memanas ya, bahkan bisa jadi terus dipanaskan sampai tahun 2029 ya mungkin. Oke Bang, makasih Bang statementnya.